Kalau kita masih bertuhan juga, ada yang dituhankan dan ada yang bertuhannya. Padahal Tuhan itu yang sebenar-benarnya sudah wujud dan nyata. Ya. Kalau diambil turun makna bahasanya ke bawah, perlukah kita bertuhan lagi dengan Allah? Ini bahasanya. Karena Allah cuma yang wujud. Iya, karena Allah itu, Tuhan itu ya adalah diriku. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ni Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain lagi melainkan aku. Akulah yang bernama Allah itu. Rupanya Allah itulah yang bersifat ateis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ya, dan saya kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam keluarga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kita di alam syahadah ini tidak lepas daripada tilikan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terlontar pada lisan kita ini, mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam, melainkan telah ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mengawasi sebagai CCTV-nya Allah Ta'ala pada diri kita ini. Salat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengambil keberkahan pada pagi menjelang siang ini, mari kita awali khalaqah muzakarah tanya jawab kita ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru saja kita buka halaqah muzakarah kita pagi ini. Mesti kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum habisnya masa usia hidup kita di alam dunia ini, bagaimana Bapak Ibu itu betul-betul sudah berliqah, sudah bermuwajahah dengan Allah. Karena Nabi sendiri sudah memberikan suatu pemahaman kepada kita ini bagaimana cara berliqah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Sampai-sampai beliau mengutarakan kepada umat dan kita ini, apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat dan menyaksikan Allah itu betul-betul wujud, betul-betul nyata, terang dan jelas. Jikalaulah mata ini mampu memandang yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam ini, pada diri kita ini, maka sesungguhnya Allah itu lebih wujud dan lebih nyata lagi daripada wujud dan nyatanya alam dan diri kita ini. Itu maknanya, jikalaulah diri kita ini wujud dan nyata, kata Rasul, maka Allah itu lebih nyata dan maha nyata lagi dibandingkan nyatanya diri kita ini. Lalu bagaimana cara kita menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata
lebih nyata daripada alam dan daripada diri kita ini. Ya. Sampai-sampai Nabi membuat suatu perumpamaan ya kepada sahabat, yang mana perumpamaan itulah benar-benar cara menyaksikan Allah itu secara nyata dan terang. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, bisakah kalian melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi namanya oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kalian semua menyaksikan dan melihat matahari di siang hari tanpa dalam keadaan mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah sebenarnya kamu itu menyaksikan Allah itu betul-betul nyata, tidak ada hijab yang menghalangi pandangan zahir dan pandangan batin kita itu menyaksikan Tuhan. Namun caranya bagaimana kata Rasul? Ini diberikan Rasul kaifiatnya. Caranya untuk kita menyaksikan Tuhan itu. Kata Rasul, wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa menyaksikan Allah yang maha wujud, yang maha nyata, yang maha terang. Walaupun Allah itu lebih wujud dan lebih maha nyata lagi daripada alam dan daripada dirimu, kamu nggak akan pernah bisa berlikok bermuwajahah dengan dirinya. Hatta tamutu. Sehingga dirimu itu betul-betul mengalami namanya proses mati. Rupanya untuk melihat Allah, untuk berlikok dan bermuwajahah dengan Allah yang maha nyata, terang dan jelas itu, mesti kita mengalami namanya proses mati. Mati yang dikehendaki Nabi untuk menghantarkan diri kita ini berlikok dengan Allah itu, apa pesannya Nabi? Mutu qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Inilah yang dimaksud namanya ya, mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itu mati sebelum datangnya ajal. Mati sebelum datangnya malaikat Israel. Ini yang Ustadz maksudkan mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum habisnya usia umur itu, maksudnya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang memandang, yang mendengar, dan yang berkata. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak, serta hidup. Maka ini yang dimaksudkan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau takkan pernah mengenal aku. Walaupun aku ini nyata, walaupun aku ini wujud terang dan jelas, kamu takkan pernah bisa berlikok dan mengenal aku bila engkau adalah engkau. Maknanya, kita ngambilnya dengan rasa. Bila engkau adalah engkau, engkau tak kenal aku. Maksudnya itu, bila engkau masih merasa bahwa engkau itu yang bersifat wujud, bersifat ada, engkau merasa bahwa diri engkau merasa yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa mengenal dan menyaksikan akan diriku yang maha nyata daripada dirimu. Kenapa? Karena diriku ini sudah kamu hijab, diriku ini telah engkau halangi dengan keakuan dirimu yang telah ada di dalam dirimu sendiri. Rupanya yang membuat sulitnya kita ini untuk berlikok dengan Allahnya itu bukan karena Allahnya. Itu karena adanya rasa keakuan diri kita itu yang belum keluar daripada diri kita ini. Ustaz selalu sampaikan kepada jemaah ini, siapa yang ingin berjumpa dan berlikok dengan Tuhan lain, namun Bapak Ibu berhenti jadi orang, Ustaz. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar kalam Ustadz itu, hendaknya Bapak Ibu paham lah, hendaknya sedikit. Ya, hendak sedih juga Ustadz.
Keluarlah kita dari diri kita. Maukah kita berhenti jadi orang? Itu maksudnya, jangan kita merasa diri kita itu yang orang. Jangan merasa diri kita ini yang manusia. Jangan kita merasa diri kita ini adalah dirinya hak milik kita. Sebab selama kita masih mengaku diri kita ini orang, kita merasa diri kita ini manusia, kita merasa diri kita ini insan, kita merasa diri kita ini adalah hak milik diri kita, maka selama itu Bapak Ibu kita takkan pernah bisa berliqab, bermuwajahah dengan Allah itu. Namun apabila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Ini hadis qudsi. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa bahwa engkau itu yang bersifat wujud, tidak lagi engkau merasa bahwa diri engkau itu bersifat melihat dan mendengar, itu maknanya bila engkau telah mengakui dan menyadari engkau itu tidak ada. Engkau itu buta, engkau itu tuli, engkau itu bisu, lemah, papa, bodoh dan mati, maka ketika itulah engkau menyadari sesadar-sadarnya akan kesadaran Tuhan itu yang sudah wujud dan nyata pada dirimu. Rupanya orang yang telah muncul kesadaran dirinya bahwa dirinya tidak ada, ketika itulah muncul kesadaran Allah itu yang nyata pada dirinya. Akulah yang sebenar wujud itu. Aku yang sebenarnya melihat itu. Aku yang sebenarnya mendengar, berkata mengetahui, berkuasa berkehendak dan hidup itu, kata Allah. Kalau Allah yang wujud, Allah yang bersifat hayat. Aku ni yang dirimu, kamu itu wujud diri aku. Dirimu gak pernah ada, diriku yang ada. Kalau diriku yang ada, maka dirimu tuh zahirnya diriku. Aku nih batinnya. Karena engkau adalah zahirnya diriku, engkau adalah wujudnya diriku, maka aku namai zahirnya diriku itu dengan insan. Dan aku namai pula zahirnya diriku yang bernama insan itu namanya dengan Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa insan? Itulah zahirku. Akulah yang sebenarnya yang bernama Muhammad itu. Akulah yang sebenarnya bernama insan itu. Jadi ketika Allah telah merahasiakan dirinya dengan menamai dirinya dengan Muhammad dan insan, disitulah letak rahasianya. Sembunyikanlah rahasia diriku itu pada diri insan, ya, pada diri manusia. Janganlah disebut aku ini adalah Allah, tapi sebutlah aku ini insan dan manusia. Walaupun disebut aku ini insan dan manusia, sebenarnya insan itu ya aku orangnya itu. Manusia itu aku orangnya. Makanya Bapak Ibu mesti mampu menilik bagaimana tajalli dan tahwilnya Allah itu yang sebenarnya. Contohlah misalnya Bapak Ibu, bare le taunya Bapak Ibu, le tau bare. Awak berado di mana gini kau di bare mah? Ya bare Solo enak. Beras Bapak Ibu, beras. Kalau beras itu sudah bertajalli, bertahwil ya, menjadi nasi, ya. Apakah Bapak Ibu ketika beras itu sudah bertajalli, berganti bentuk dan rupa nasi, perlukah Bapak Ibu bilang bahwa nasi itu beras? Tidak. Sebutlah beras itu nasi. Walaupun disebut nasi, namun hakikat nasi itu tiada lain adalah beras. Itulah yang Ustadz maksud, pandangan zahirnya adalah nasi, pandangan batinnya itu adalah beras. Walaupun beras sudah menjadi nasi, jangan dibilang, jangan disebut nasi itu beras. Kalau disebut nasi itu beras, kata orang Nia, dekat sini kilometer 17 diantarkan orang kita nanti sana. Ya, walaupun tidak salah sebenarnya, tidak salah kita mengatakan itu karena kita membicarakan hakikatnya. Namun bagi orang yang tak sampai pemahamannya, pendek kali sumbunya, udah jelas kita salah karena kita tidak arif. Disitulah letaknya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu
menjadikan leher bapak ibu ini menjadi jembatan bagi orang sehingga orang meniti ke dalam neraka itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi itu, khotibun nas ala qadri ukulihim, sampaikanlah perkara tentang Tuhan itu arif dan bijaksana sesuai dengan nalar dan daya tangkapnya. Walaupun kita akan menghantarkan anak kita, istri kita, suami kita, cucu dan menantu kepada Tuhan, mesti kita pandai menari dalam hal menyampaikannya. Supaya apa? Supaya mereka yang baru belajar itu dia merasa ini suatu hal yang nikmat, suatu hal yang wajib bagi dirinya itu. Dia ingin tahu lebih dalam siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Contoh yang kedua, ya. Ketika namanya kapas sudah menjadi benang, ya. Itu artinya jangan kita sebut benang itu kapas. Walaupun hakikatnya benang itu kapas, namun benang sebutlah benang, kapas sebutlah kapas. Pada saat kita memandang benang, itu yang terpandang itu adalah kapas. Karena benang itulah wujud nyatanya rupa kapas. Maka rahasiakanlah ya diri kapas itu pada benang. Karena benang itulah yang sebenar-benarnya yang kapas itu. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri Bapak Ibu, karena sesungguhnya diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah itu. Jadi kita turun ke dalam bahasa syariatnya. Bahasa syariat kita ini disebut apa namanya Bapak Ibu? Hamba Allah. Aku Allah maksudnya. Makanya kalau diambil maknanya hamba Allah. Hamba itu yang Allah. Insan ini kalau kita pakaikan dengan bahasa thariqat, diri Bapak Ibu ini disebut apa namanya? Cermin Allah, bayang-bayang Allah. Diri Bapak Ibu ini kalau digunakan dengan bahasa hakikat, apa sebutannya? Wujud Allah. Ya, kenyataan Allah. Bahasa Arabnya tajalli Allah. Nah, diri Bapak Ibu ini kalau kita gunakan dengan memakai kata bahasa ma'rifat, diri Bapak Ibu ini siapa namanya? Allah. Itulah. Nah, diri kita ini tiada lain Allah. Kita patrikan. Tiada lain Allah itu maknanya Allah dah tuh. Setelah kita paham, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Insan inilah sebutannya Allah itu. Karena kita duduknya makomnya syariat. Walaupun kita bilang insan, walaupun kita bilang namanya manusia, walaupun kita sebut namanya hamba Allah, sebenarnya kita dah paham bahwa insan, manusia dan hamba Allah itu tiada lain Allah. Tiada lain Allah itu, itulah sebenar-benarnya Allah itu. Ketika itu kala lisanahu, kelulah lidah Bapak Ibu. Kelu lidah itu tak tersebutkan lagi, tak terbilang lagi, tak terucapkan lagi kata yang tiada terkatakan, diam serbu bahasa, diam serbu makna, nyaris tidak terdengar lagi. Uskut pakot, diam saja. Ketika itu Bapak Ibu udah liqo dah tuh dah. Bapak Ibu udah bertatap wajah dah tuh dengan Tuhan. Itulah hakikat cara penyampaiannya. Namun ma'rifatnya tidak ada lagi bahasa ma'rifat. Tidak ada lagi bahasa liqa, tidak ada lagi bahasa berjumpa dan bersua. Kenapa? Yang kita cari, yang kita tuju, yang kita temui telah berjumpa dan bersua. Rupanya Allah yang kita cari, yang kita temui, yang kita jumpa itu tiada lain, sudah nyata pada diri ini. Diri inilah rupanya kita cari selama ini. Disitulah letaknya Allah itu bersembunyi di dalam terang. Kalau bahasa Al-Qur'annya wal batin, dia batin namun dia nyata pada segala yang nyata ini. Nah, siapa yang bisa mengenal Allah yang batin yang sudah nyata pada diri ini? Tentu orang yang telah dipilih oleh Allah.
Makanya bapak ibu ini bahagian daripada yang dipilih oleh Allah itu. Udah. Jadi ketika itulah bapak ibu, kalau bolehlah Ustaz bertanya nih galau aku nih ibu apa namanya? Ini enggak tinggi pertanyaannya, tapi hakikatnya sama. Kalau ibu sudah berjumpa dan bersua dengan Allah, sudah bertemu dengan Allah, sudah berliqa dengan Allah, perlukah ibu bertuhan lagi dengan Allah? Perlu? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Itu tanggung jawab tuh. Iya, betul udah bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, kalau udah bertemu ibu dengan Allah, perlukah ibu bertuhan lagi dengan Allah? Asailah. Bapak-bapak lah beri jawabannya dikit untuk memantapkan pahamnya. Pokoknya bapak ibu pulang dari sini kita bawa paham tuh. Kalau ragu jangan pulang dulu, tak boleh makan. Perlu bapak-bapak. Kalau bapak ibu, bapak-bapak nih udah berjumpa, udah berliqa dengan Allah. Ini pertanyaan Ustaz, dengar baik-baik, ini tinggi pertanyaannya. Perlukah bapak-bapak bertuhan juga lagi dengan Allah? Tidak. Kenapa tak? Karena sekiranya kita masih bertuhan kepada Allah, maka kita masih ada. Ya. Alhamdulillah. Dah bisa pulang ke Jambi nanti itu. Lihat bahasa Ustaz. Ya, ini bahasa Ustaz turunkan ke bawah. Nih. Kalaulah bapak ibu sudah yakin, maka tidak ada bahasa yakin itu lagi. Kalaulah bapak ibu itu sudah beriman, tidak ada lagi kata iman itu. Kalau bapak ibu itu sudah makrifat, tidak ada kata makrifat. Sebab kalau masih makrifat juga, tandanya kita belum makrifat. Ya, kalau kita masih yakin juga, berarti ada yang diyakini, ada yang meyakini. Masih ada dua wujud. Kalau kita masih bertuhan juga, ada yang dituhankan dan ada yang bertuhannya. Padahal Tuhan itu yang sebenar-benarnya sudah wujud dan nyata. Ya, kalau diambil turun makna bahasanya ke bawah, perlukah kita bertuhan lagi dengan Allah? Ini bahasanya. Karena Allah cuma yang wujud. Iya, karena Allah itu, Tuhan itu ya adalah diriku. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ni Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain lagi melainkan aku. Akulah yang bernama Allah itu. Rupanya Allah itulah yang bersifat ateis. Tahu ateis? Allah itu ateis. Ateis itu apa artinya Bapak Ibu? Allah itulah yang tidak bertuhan. Karena Tuhan itu adalah dirinya. Mana ada Tuhan lagi bertuhan kepada Tuhan yang lain? Mereka masuk akal tuh Bapak Ibu. Aku udah Tuhan, lalu aku pula bertuhan kepada yang lain. Tak mungkin lah, karena Tuhan itu aku. Aku yang ateis. Aku tak yakin ada Tuhan yang lain lagi selain daripada aku. Aku yang Tuhan itu. Makanya agak tinggi, kan masih di pagi masian. Ketika ada puncak itu Bapak Ibu, kala lisanau, itu maksudnya. Jadi nikmati aja hidup ini. Ya, datang waktu sholat, datang waktu puasa. Jadi menikmati. Siapa yang menikmati? Allah menikmati akan diri sendiri. Asik Allah itu dengan perbuatannya. Berkata dia asik, memandang dia asik, mendengar dia asik. Karena dialah yang melakoni seluruh aktivitas kehidupan ini. Aku yang menjalankan akan takdir diriku sendiri, kata Tuhan. Ketika itu Bapak Ibu yang bersifat sami'na wa ta'na, patuh silalai. Begitu Bapak Ibu memahaminya. Jadi asiklah menikmati hidup ini. Enggak boleh lagi menyala-nyalakan takdir. Kalau masih ada Bapak Ibu menyala-nyalakan takdir, menyala-nyalakan sebab, menyala-nyalakan peristiwa dan kejadian, menyala-nyalakan makhluk, berarti belum mampu kita memandang tajalinya Allah dari semua peristiwa dan kejadian. Ya, makanya Nabi mengatakan begini, man nazara ila sayyin ma lam yarallaha fihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, apakah ayah, ibu, suami, anak, cucu, menantu, teman, sahabat, ustadz, kawan, lalu tak mampu dia memandang Allahnya pada ayah, suami, istri, anak, cucu, menantu, sahabat, dan teman,
Itulah pandangan yang buta itu. Pandangan yang buta itu pandang yang berdosa. Kenapa pandang buta dikatakan pandang yang berdosa? Karena dia masih memandang ada sesuatu selain daripada Allah. Sedangkan sesuatu itu tak pernah ada, ya. Yang ada itu hanya Allah. Tak ada alam itu selain daripada Allah. Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah, maka yang menjadikan alam itu yang jadi alam, ini bahasa kias. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalaulah yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, maka akulah yang bernama sesuatu itu. Akulah yang bernama alam itu. Akulah yang bernama insan itu. Kalau dipertajam bahasanya, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan diri yang jadi diri aku. Karena akulah yang dikatakan wahdatul wujud itu. Akulah sebenar-benarnya wujud yang tunggal. Wujud yang ahad, wujud yang esa, nggak ada wujud yang lain lagi. Jadi kalau masih terpandang wujud yang lain, berarti masih ada juga yang lain selain daripada aku. Maka aku tidak mutlak. Mutlaknya aku itu betul-betul zahir batin itu udah sempurna dia. Maka cara pemahamannya, pandangan zahir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya, tiada lain adalah aku, kata Allah. Apa maksud Ustaz nih? Nah, pandangan zohir dibatinkan. Pandangan zohir nampak namanya alam. Ya, apa ini nah? Ini alam nih. Pandangan zohir nampak namanya alam. Pandangan batin nampak Allahnya. Makanya yang zohir dibatinkan, ya, yang batin ini dizohirkan. Pandang hakikatnya bahwa zahir dan batin itu adalah aku, kata Allah. Disitulah letaknya aku itu sudah meliputi segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Sebenarnya sesuatu itu adalah wujud diriku. Kalaulah sesuatu itu wujud diriku, siapa nama wujud diriku yang dikatakan sesuatu itu? Muhammad. Ini Muhammad, semuanya Muhammad. Makanya sesuatu itu adalah wujud diriku yang bernama Muhammad. Maka siapa yang sudah mengenal Muhammad, dah kenal dengan aku tuh. Siapa yang sudah bersobok dengan Muhammad, dah bersobok dengan aku tuh. Kenapa? Karena Muhammad itu ya aku. Alam itu ya aku. Sesuatu itu aku. Pandang dirimu yang terpandang aku. Maknanya apa? Aku memandang diriku pada diriku sendiri. Aku melihat diriku di luar diriku sendiri yang bernama dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan diriku. Sama seperti Ustaz contohkan kemarin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sendiri saja di kamar, ya, bisakah Bapak Ibu melihat wajah sendiri? Bisa melihat wajah sendiri? Tidak bisa. Karena Bapak Ibu tidak bisa melihat wajah sendiri. Bagaimana cara melihat wajah Bapak Ibu sendiri itu? Butuh cermin. Pertanyaannya, ya, samakah, ya, yang di dalam cermin itu dengan yang di luar cermin? Sama, persis. Kalau sama persis, adakah bedanya yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa sebutannya? Yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Bayang-bayang. Kita beri namanya yang bayang-bayang itu apa namanya? Yang Muhammad. Yang di dalam itulah Muhammad. Kita kabut cermin tadi. Kan nampak di kita dalam? Walaupun sama yang di luar dengan yang di dalam, maka yang di dalam cermin itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang diriku, kata Allah. Mana yang Muhammad itu? Muhammad itu ini dia Muhammad. Kalau ini Muhammad, siapa yang bercermin tadi? Allah.
Allah bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Diri Allah sendiri. Maka itulah maknanya dengan bahasa kias, aku melihat diriku di luar diriku yang bernama Muhammad. Muhammad itulah cermin aku. Disitulah rahasianya. Siapa yang sudah lihat Muhammad dah sama dia lihat Allah. Karena Muhammad itu tiada lain Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain Allah, Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Kalaulah Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah, ya Muhammad itu yang Allah tuh. Ama orangnya keha. Tahu keha? Ini ya adenko. Dah. Kalau udah paham, Bapak Ibu Ustaz mau nanya lagi. Ibu kita lagi. Bu apa namanya, Bu? Bu Putri. Nah. Sedang apa Allah tuh sekarang, Bu? Hah? Sedang ngaji. Sedang ngaji. Berarti Tuhan itu punya tangan? Iya. Punya mata? Mana matanya? Mana tangannya? Ada, alhamdulillah. Jadi kalau udah sampai takdir Ibu, mati-matilah Ibu. Ini yang ditanam. Nah, jadi kalau Ustadz katakan, nah ini kesimpulan kaji nih. Nah, kesimpulan kaji waktu saat, nah ini waktu saat ini turun ke hakikat ketika mata ini belum terpejam. Ketika telinga ini belum tuli, ketika lidah ini belum keluh, ketika detak jantung itu belum terhenti, ketika akal ini belum hilang, ya, maka ketika itulah Bapak Ibu mengatakan, ya, aku Allah diriku tiada. Aku Allah diriku tiada. Ini turun di hakikat. Aku itu maksudnya bukannya aku kita, akunya Allah. La ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada Tuhan melainkan aku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Hakikat Engkau, Dia dan aku itu Allah. Ya, bilanglah namanya. Aku Daniel 80 tahun Daniel itu mati itu ada enggak aku Daniel lagi? Aku siapa yang ada? Aku Allah. Dia Daniel 80 tahun dia Daniel itu mati itu adakah dia Daniel lagi? Yang ada dia siapa? Nah, engkau Daniel 80 tahun engkau Daniel mati itu. Ada engkau Daniel lagi? Yang ada engkau siapa? Allah. Itulah maksudnya. Mulai detik ini itu udah duduk pahamnya dengan kita tuh. Itu pun tak perlu disampaikan, tak perlu diucap-ucapkan, dah cukup dah paham. Kalau aku dah paham, aku ni Allah diriku tiada, kan tak perlu disebut lagi. Ibu bernama Ibu Fitri, perlulah ibu sampai-sampaikan juga, aku ni Fitri ni, aku ni Fitri ni, perlu. Tak perlu lagi, orang mau percaya atau tidak, ya biarkan aja. Yang penting aku kan Fitri. Tak pun disebut, aku kan dah Fitri. Tak pun aku menyebut diriku ni Allah, Tuhan mah, aku kan Tuhan. Itu apa aku sebut? Itulah maknanya, kalau sudah paham, cukup diam saja di situ. Diam dalam kesadaran bahwa aku inilah yang Allah, diriku ini tiada. Di saat itulah diri Bapak Ibu betul-betul kembalinya dalam keadaan kosong. Datangnya kosong, kembalinya juga kosong. Tapi kalau kembalinya itu tidak kosong, memahami namanya nur, dia tidak hancur, dia tidak membusuk, dia tidak membakar, enggak dimakan belatung. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memahami bahwa diri inilah hakikat daripada nur. Namun hakikat nur itu tiadalah adalah Allah. Kalau dia tidak hilang, dia tidak hancur, dia tidak membusuk, namun dia tidak dimakan belatung, pada saat itu dia adalah mengecil, ya, menyusut. Itu duduknya di torikat, bukan jadi jenglot. Itu duduknya di torikat. Torikat itu badannya mengering,
Dia tidak hancur, tidak hilang. Tapi kalau dia hancur, itu duduknya di syariat. Di mana letak hancur dia memusuh itu? Karena dia mengatakan ya bahwa dirinya itu asalnya dari tanah. Kan memang Allah yang katakan, inna khalaqnakum min turab, aku jadikan dirimu itu berasal daripada tanah. Namun dia tidak mampu memandang asal usul di balik tanah itu, tertahan ya di tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu kan doa untuk memasukkan memasukkan tanah tuh ke dalam tuh. Sesungguhnya aku ini berasal dari tanah dan masuk ke tanah. Kan lucu. Udah jelas kita ini asalnya Allah, malah kembalinya ke tanah. Maka itu hancur tuh dah. Jadi pandanglah ya, hakikat tanah itu adalah air. Hakikat air itu adalah angin. Hakikat angin itu adalah api. Hakikat api itu Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad itu adalah nur Allah. Hakikat nur Allah itu adalah Allah. Hakikat Allah itu aku. Hakikat aku itu ya kosong tuh. Lenyap dah tuh. Ya, jadi ini yang mesti dipahami. Disitulah letaknya Nabi mengatakan, innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya. Anbiya itu maknanya nur. Kalau Bapak Ibu mengenal namanya nur, diri Bapak Ibu ini yang bernama Nur, Nur Muhammad itu nur Allah, maka diharamkan bumi ini memakan namanya jasad Bapak Ibu itu. Tuh duduk yakin tuh. Namun orang yang sudah duduk pada makom kepasrahan, mau dimakan yang atas serah aja lah tuh. Allah ada di situ. Yang penting apa? Ya. Nabi katakan, man khofa minallahi khofahu kulla syai'in. Barang siapa yang telah benar-benar takut kepada Allah, sudah mengenal dia akan Allah, sudah tahu dia seakmal dirinya, seluruh alam ini takluk pada dirinya itu. Jadi rahmat dia buat diri kita ini Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu pengantar dan mukadimah ya, Ustaz sampaikan. Ini dah simpul-simpul kaji namanya. Ya, karena Ustaz tidak tahu kapannya Bapak Ibu meninggal gitu. Walaupun umurnya ada disebutkan. Ustaz, tanggung jawab Ustaz, bagaimana Bapak Ibu nih betul-betul tidak ragu ya, bertuhan kepada Allah, sehingga Tuhan yang kita imani selama ini kita dah lihat, kita dah saksikan itu. Makanya Imam Ali mengatakan, la na'budu rabbana lam yarah. Kami tidak akan sembah Allah itu kalau Allah yang kami sembah itu belum kami saksikan. Tapi kalau Allah yang kami saksikan itu sudah kami lihat dan nyata, barulah kami sembah dia. Itulah maknanya penyembahan kita kepada Allah itu penyembahan yang betul-betul menyaksikan. Siapa yang menyembah Allah tapi tidak menyaksikan, maka batal amalnya. Secara makna hukum hakikat. Secara hukum syariat tidak batal. Karena hukum syariat itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Kan gitu. Kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, ya sah tuh. Tapi kalau dalam bahasa hakikat, walaupun terpenuhi syarat dan rukunnya, kalau dia tidak menyaksikan Allah yang dia sembah, tidak menyaksikan Allah yang dia ingat, yang wujud dan nyata pada dirinya, ketika itu batal. Kenapa? Batalnya karena dirinya menjadi najis di situ. Innamal musyrikuna najasun. Orang yang tidak mengenal aku yang wujud nyata pada dirinya, itulah orang yang najis. Kita aja kalau kena najis, tidak sah sholat kita. Apalagi najis batin. Sepanjang hidup kita ini kalau najis batin, seluruh amal ibadah kita tak diterima Allah. Inilah ibadah yang tertipu, takicua di nantarang namanya. Takicua dan galuk biasanya Bapak Ibu, tapi takicua di nantarang sakit bananya mati. Itu yang membuat aku galau tuh. Karam di tengah lautan biasanya tuh Bu, tapi karam di tepi lautan beda bananya awak. Jadi bagaimana Bapak Ibu supaya tidak karam tertipu dengan terang? Kenalilah Allah yang sebenar-benarnya, bahwa Allah yang sebenar-benarnya itu telah nyata pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya insan atau manusia. Duduklah di situ. Mungkin ini Bapak Ibu pengantar, sekarang kita buka mukadimah, udah disampaikan dan kita lakukan muzakarah dan tanya jawab. Itu saja. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.